Assalamualaikum saudara, berjumpa lagi dengan channel Adam 5758. Kali ini saya akan membawakan cerita yang sangat menarik untuk dibahas. Mari simak cerita berikut sampai habis. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komentarnya. Di sebuah kota kecil yang tenang, ada sebuah warung es teh jumbo yang terkenal. Rasanya nikmat, harganya murah, dan selalu ramai pengunjung. Tapi, tahukah kalian? Ada rahasia kelam di balik kesuksesan warung ini. Setiap bulan, satu pelanggan menghilang tanpa jejak. Apa yang sebenarnya terjadi di warung ini? Dan siapa yang menjadi tumbal berikutnya? Temukan jawabannya dalam cerita lengkap Tumbal Es Teh Jumbo. Sebuah kisah horor yang akan membuatmu berpikir dua kali sebelum memesan es teh favoritmu. Ingat, nikmat itu kadang ada harganya. Judul: Tumbal Es Teh Jumbo. Di sebuah kota kecil yang tenang, terdapat sebuah warung sederhana bernama Es Teh Jumbo Bu Mirah. Warung itu selalu ramai, terkenal dengan es tehnya yang luar biasa nikmat, menyegarkan, dan murah. Namun, di balik kesuksesan warung ini, tersembunyi sebuah rahasia kelam yang hanya diketahui oleh pemiliknya, Bu Mirah, dan seorang pekerja tua bernama Pak Darto. Bu Mirah memulai bisnis es tehnya 10 tahun lalu. Awalnya, ia hanya seorang penjual kecil di pasar yang menjajakan es teh biasa. Namun, hidupnya berubah drastis ketika ia bertemu dengan Pak Darto, seorang pria tua yang terlihat kumuh tetapi memiliki aura misterius. Pak Darto mendekati Bu Mirah saat ia hampir menyerah pada usahanya yang sepi pembeli. Pria itu berkata, saya bisa membuat warung ini menjadi yang paling laris di kota. Tapi, ada syaratnya. Bu Mirah yang putus asa langsung menerima tawaran itu tanpa banyak bertanya. Pak Darto mulai bekerja di warung itu, mencampurkan bahan-bahan rahasia ke dalam es teh yang disajikan. Sejak saat itu, warung Bu Mirah berubah total. Setiap orang yang mencicipi es tehnya langsung jatuh cinta pada rasanya dan menjadi pelanggan setia. Namun, ada satu hal yang tidak diketahui oleh Bu Mirah. Setiap bahan rahasia yang dicampurkan Pak Darto memiliki konsekuensi mengerikan. Es teh itu membutuhkan tumbal manusia setiap bulannya untuk menjaga rasa dan daya tariknya. Pada awalnya, Bu Mirah tidak menyadari keanehan yang terjadi. Tetapi, dalam beberapa bulan, mulai muncul kabar tentang pelanggan yang hilang setelah mengunjungi warungnya. Pelanggan pertama yang menghilang adalah Pak Hadi, seorang tukang becak yang selalu memesan es teh jumbo dengan gula tambahan. Ia terakhir terlihat meninggalkan warung itu pada malam hari. Berikutnya, seorang ibu rumah tangga bernama Ratna juga lenyap tanpa jejak. Ia dikenal sebagai pelanggan setia yang hampir setiap hari membeli es teh di warung itu. Ketika suaminya melaporkan kehilangannya ke polisi, para tetangga hanya bisa mengingat satu hal: Ratna terakhir kali terlihat di warung Bu Mirah. Kejadian ini terus berulang. Setiap bulan, ada satu pelanggan tetap yang menghilang tanpa bekas. Namun, warung Bu Mirah tetap ramai. Rasa es teh yang begitu lezat membuat orang-orang tak peduli dengan rumor yang beredar. Rahmat, seorang jurnalis muda yang baru pindah ke kota itu, mendengar cerita tentang hilangnya para pelanggan warung Bu Mirah. Penasaran, ia memutuskan untuk menyelidiki. Dengan menyamar sebagai pelanggan, ia mulai rutin mengunjungi warung itu. Selama berminggu-minggu, Rahmat mengamati gerak-gerik
dan Pak Darto. Ia mencatat pola aneh. Setiap kali seseorang menghilang, mereka selalu memesan es teh jumbo dengan gula tambahan. Selain itu, ia memperhatikan bahwa setiap malam tertentu, Pak Darto selalu membawa sesuatu yang mencurigakan ke dalam warung. Rahmat mulai mencium adanya keterlibatan ritual mistis di balik hilangnya pelanggan-pelanggan tersebut. Ia memutuskan untuk menyelinap ke dalam warung setelah tutup untuk mencari tahu lebih lanjut. Pada suatu malam, Rahmat berhasil menyelinap ke dalam dapur warung. Di sana, ia menemukan sebuah guci besar yang berisi cairan hitam pekat. Guci itu dikelilingi oleh benda-benda aneh, boneka kecil, bunga layu, lilin hitam, dan foto-foto pelanggan yang telah hilang. Saat Rahmat mencoba mengambil salah satu foto, ia mendengar suara langkah kaki. Bu Mirah dan Pak Darto muncul di dapur, memergokinya. Dengan senyuman dingin, Bu Mirah berkata, "Kamu terlalu ingin tahu, Nak." Bu Mirah menjelaskan bahwa kesuksesan warungnya adalah hasil dari perjanjian dengan kekuatan gaib. Guci itu adalah inti dari ritual yang mereka lakukan. Setiap bulan, tumbal manusia diperlukan untuk menjaga daya tarik es teh mereka. Tumbal-tumbal ini dipilih secara acak dari pelanggan yang memesan es teh jumbo dengan gula tambahan. Rahmat berusaha melawan, tetapi Pak Darto terlalu kuat. Ia ditangkap dan diikat di dapur, siap dijadikan tumbal berikutnya. Namun, sebelum ritual dimulai, Rahmat melihat peluang. Ia berhasil menendang guci cairan hitam itu hingga pecah. Cairan di dalamnya mengalir ke lantai, memercik ke tubuh Pak Darto dan Bu Mirah. Tiba-tiba, keduanya mulai menjerit kesakitan. Tubuh mereka layu, membusuk, dan akhirnya menghilang menjadi debu. Dengan hancurnya guci itu, semua kekuatan gaib yang melindungi warung lenyap. Rahmat melarikan diri dengan sisa-sisa tenaga. Saat pagi tiba, ia melaporkan semua yang terjadi kepada polisi. Ketika mereka tiba di lokasi, warung itu sudah menjadi puing-puing, seolah-olah telah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Setelah kejadian itu, kota kembali tenang. Namun, cerita tentang warung es teh jumbo Bu Mirah terus hidup di antara penduduk. Orang-orang yang pernah kehilangan kerabat mereka merasa lega, meski luka kehilangan masih membekas. Rahmat menjadi pahlawan lokal, meskipun ia memilih untuk meninggalkan kota itu setelah menerbitkan artikel panjang tentang kasus ini. Namun, ada satu hal yang selalu ia pikirkan. Apakah semua kekuatan gelap itu benar-benar hilang? Beberapa tahun kemudian, seorang pedagang kaki lima di kota lain mulai menjual es teh dengan rasa yang terlalu sempurna. Dan rumor tentang pelanggan yang menghilang mulai terdengar kembali. Begitulah akhir dari kisah kelam warung es teh jumbo. Di balik kenikmatannya, tersimpan harga yang tak ternilai, nyawa manusia. Kisah ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang terlihat sempurna mungkin menyimpan rahasia yang mengerikan. Terima kasih sudah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan kisah seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kami bisa terus menghadirkan cerita-cerita yang menggugah rasa penasaran kalian. Ingat, berhati-hatilah dengan apa yang kamu nikmati, karena tidak semua yang manis itu selamanya aman. Sampai jumpa di cerita berikutnya.